1, 2, 3. Ada disepakati. Fungsi OX adalah suatu fungsi periode. Oh, oke. Oke, kali ini kita membahas pengetahuan kuantitatif ya. Langsung ya. Kemarin kita baru selesai yang nomor 4. Oke, kita selesaikan untuk hari ini pengetahuan kuantitatif sampai nomor 10 ya. Dari nomor 5 sampai nomor 10. Oke, bismillah. Yuk. Nomor 5. Suatu bilangan A jika dibagi 6, sisanya adalah 3. Oke, berarti di sini ada yang namanya suatu bilangan. Gitu kan ya, bilangannya yaitu bilangan A. Nggak tahu di sini dia positif atau negatif. Kemudian bilangan B-nya jika dibagi 12, sisanya adalah 9. Oke, berarti di sini nanti kita ngomongin tentang sisa antara suatu bilangan yang dibagi dengan suatu bilangan yaitu 6 dan 12 dan masing-masing memiliki sisa. Kemudian pertanyaan di sini adalah jika A kuadrat ditambah B kuadrat dibagi 12, maka sisa pembaginya adalah, oke, berarti di sini kita fokus dengan sisa. Berarti caranya bagaimana? Yang pertama, aku punya suatu bilangan nih. Ini aku lihat aku susun dulu persamaannya ya di kalimat yang pertama. Suatu bilangan A jika dibagi dengan 6, sisanya adalah 3. Berarti di sini A sama dengan, gitu kan ya, pembagi dikalikan dengan hasilnya, gitu kan ya. Berarti 6, anggap aja apa ya, P gitu ya. 6 dikalikan P, kemudian ditambah dengan sisa. Sisanya berapa? Sisanya adalah 3. Ini kan konsep dari soal apa itu, Mbak? Oh, soal anak SMA. Aku lagi bikin rekaman nih. Berarti di sini suatu bilangan A jika dibagi 6, sisanya adalah 3. Berarti aku nyusunnya adalah A adalah bilangan yang dimaksud sama dengan 6 yaitu pembaginya dikalikan P di sini anggap aja dia adalah hasil pembagi. Kemudian ditambah dengan 3 di sini adalah sisa. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian kalimat yang berikutnya adalah bilangan B jika dibagi dengan 12, sisanya adalah 9. Berarti di sini aku tulis B sama dengan, ini aku tulis pembaginya dulu yaitu 12 dikalikan hasil pembaginya. Berarti kalau misalnya di sini hasil pembagi yang bilangan A, di sini aku misalkan P, berarti hasil pembagi dari bilangan B di sini aku buat Q gitu ya. Ditambah dengan sisanya. Sisanya berapa sisanya? Oh, sisanya 9. Tulislah di sini 9. Gitu ya. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah jika A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti ini aku kuadratkan. Berarti A kuadrat maka sama dengan 6P plus 3 kuadrat. Berarti penjabarannya berapa? 36P kuadrat ditambah berapa nih? 6 kalikan 3 berarti 18. Ini benar ya? 6P Oh, oke. Berarti di sini 6P dikalikan 3, berarti 18. 18 ditambah 18, berarti dia 36. Benar ya? 36 P. Kemudian ditambah 9. Gini kan ya? Selanjutnya yang ini, bilangan B-nya 12Q plus 9, ini aku kuadratkan. Berarti B kuadrat sama dengan 100, aku tulis dulu deh, 12Q ditambah 9 kuadrat. Berarti di sini 144Q kuadrat ditambah 12 kalikan 9 berapa nih? 12 kalikan 9. 18. 108 kalikan 2.
Berarti 16, 3, 1, 136. Gini ya, 136Q ditambah 81. Kenapa kok dikuadratkan? Karena di sini berdasarkan apa yang ditanyakan, jika A kuadrat ditambah B kuadrat kemudian dibagi 12 gitu kan ya. Ini A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti aku butuh bilangan yang awalnya A doang dan B doang di sini menjadi kuadrat gitu ya. Selanjutnya, nah terus gimana nih kalau misalnya yang dibutuhkan itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat, sedangkan di sini untuk A sendiri kemudian pada saat dikuadratkan dia masih membentuk yang namanya persamaan gitu kan ya. Begitu juga dengan B-nya, Begitu juga dengan B-nya. B-nya di sini pada saat bentuk persamaan ini dikuadratkan, dia membentuk persamaan juga, bukan membentuk suatu bilangan, gitu kan ya. Nah, berarti aku harus gimana nih? Artinya kita gini, yang ditanyakan di sini adalah sisa. Berarti kita fokus dengan sisanya aja. Kalau yang di sini ya, untuk A kuadrat, aku tulis di sini ya, A kuadrat, ini kan bentuknya itu dia penjabarannya 36 P kuadrat ditambah 36P ditambah 9, artinya 36P kuadrat plus 36P di sini, dia kan bisa dibagi 12, ya enggak? A kuadrat di sini dia bisa dibagi 12, yang bagian mananya? 36P kuadrat ditambah 36P. Kok bisa dibagi 12? Nah, berarti gini, aku buat logika, misal nih, aku punya bilangan berapa ya? Misal 7. 7 dibagi 2 atau 7 dibagi 3 deh. Kalau 7 dibagi 3, maka di sini pada saat aku susun ya, berdasarkan hasil pembagi, kemudian pembagi, dan sisanya, kan 7 dibagi 3 ini kan pasti sisa kan ya. Berarti kalau aku jabarkan, artinya di sini berapa nih? 7 dibagi 3 itu adalah 2 dikalikan 3, kemudian ditambah 1 gitu kan ya. Kenapa, Dek? Ganti baju. Oh, ganti baju. Bentar ya. Mana itu? Nanti Adek, bentar lagi ya, Adek ya. Oh, bisa. Oh ya, ya udah cari sendiri aja ya. Sampai mana ini tadi? Nah, ini ketika aku pakai konsep yang namanya polinomial, berarti ini hanya bilangan ya, bukan bentuk persamaan. 7 dibagi 3 itu sama dengan 2 dikalikan 3 ditambah 1. Ini adalah sisa, ini adalah hasil, ini adalah pembagi, gitu kan ya. Kan polinomial itu sebenarnya dasarnya dari sini, kita melogikakan aja gitu. Nah, sekarang kalau misalnya aku fokus sama yang bagian ini, yang dikalikan 2 dikalikan 3. Apakah 2 dikalikan 3 itu habis dibagi 3? Pasti habis. Ya enggak? Nah, sekarang coba nih, ini 36P kuadrat ditambah 36P, apakah habis dibagi 12? Sekarang kita hanya fokus dengan bagian bagian apanya sih ini? Koefisiennya. Berarti kalau koefisiennya aku keluarkan, ini kan sama-sama 36, berarti 36-nya aku keluarkan. Dalamnya tinggal P kuadrat ditambah P. Maka 36 ya, 36 ini itu kan dia termasuk berarti 12 itu termasuk faktornya 36. Atau gini deh, 36 dibagi 12 itu kan dia pasti memiliki hasil gitu kan ya. Ya enggak? Sama contohnya ini, 2 dikalikan 3 itu pasti habis dibagi 3. 2 kalikan 3, apakah habis dibagi 3? Habis. Ini sama aja 6 dibagi 3. Entah yang di dalam di sini dia dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan gitu ya, itu nggak pengaruh sama sekali. Meskipun bentuknya misal 2 dikalikan 3, di sini kan dia habis dibagi 3. Misal yang bagian ini aku ubah, lepas ya.
Adek, ditaruh di kamar mandi ya. Meskipun angka 2 di sini aku jabarkan ya. Misal jadi berapa ya? 4 dikurangin 2, kemudian dikalikan 3. Aku tulis di sini. Berarti apakah 4 dikurangin 2 dikalikan 3 di sini habis dibagi 3? Pasti habis. Karena 4 kurangin 2 dia 2 kan ya, 2 kali ini kan hasilnya pasti 6/3. Ini pasti habis dibagi 3 angka 6 itu. Gimana kalau misalnya penjumlahan? Misal angka 2 aku buat 1 ditambah 1, kemudian dikalikan 3, kemudian dibagi 3. Ini pasti habis dibagi 3 karena 6 dibagi 3. Ini kalau dia dalam bentuk angka, kita pasti bisa melihat. Nah, gimana kalau di sini hanya P kuadrat ditambah P? Kan kita nggak tahu kan ya angkanya. Artinya, angka yang di dalam kurung di sini meskipun ditambah, dikurang, tapi pada saat mereka ini, penjumlahan ini, dikalikan dengan suatu bilangan yang habis dibagi 12, maka ini pasti habis dibagi 12. Kemudian ini adalah sisanya. Berarti ini sisanya 9. Artinya A kuadrat di sini ketika dibagi 12 itu sisanya adalah 9. Jadi cara menalarnya seperti itu. Bagian ini aku hapus dulu. Nanti yang udah dapat rekaman ini silakan didiskusikan kalau misalnya belum paham ya. Aku sudah berusaha untuk sedetil mungkin, sepelan mungkin untuk menerangkan. Bentar. Sabar. Hapus lagi. Ini loh. Laptopnya kecapean. Ayo dong. Busuk-busuk kayak mangga. Hilang. Yuk, ayo kerjasamanya dong laptop. Kamu butuh istirahat ya. Ya udah habis ini istirahat ya, say. Oke. Nah, sekarang gimana nih untuk B kuadrat? B kuadrat aku tulis lagi nih. Ini ya, bagian sini. Untuk B kuadrat dia kan penjabarannya 144Q kuadrat ditambah 136Q. Ini benar ya perkalianku ya? Ya, kalau salah silakan ini nanti diskusikan sama aku. Kemudian ditambah 81, maka ini 144 dengan 136. Ini kan pasti habis kan ya dibagi 12 kan ya. Berarti angka berapa tuh yang bisa keluar? Apakah 70? Oh, 72 enggak? Ya udah gini aja deh. 136 dibagi 12 berapa tuh? Ini pasti nih habis dibagi 12 nih. Karena kenapa? Ini ada angka 12-nya kan? 12 kalikan 9. Ini kan ya? Pasti ada. Ini kok 136? Bentar. 12 kalikan 9. Berarti dia 18. Oh, aku kurang nih. 18, 108 kan ya? 100. Oh, 6, 1. Oh, 216. Nah, ini 200 kok 136. Oh, aku salah. Ini aku nulis dari mana? 206 ditambah 206. Ini 206. Gini ya. Artinya 144Q kuadrat ditambah 206Q. Ini konsepnya sama seperti yang bagian sini. Nanti ada faktor angka, salah satu faktor dari angka yang bisa dibagi 12 itu keluarkan. Dia akan menjadi pengali dengan suatu persamaan yang entah di sini itu koefisien Q kuadratnya itu berapapun itu, dan ditambah dengan koefisiennya berapapun Q-nya itu, maka pada saat angka yang dikeluarkan itu dia menunjukkan habis dibagi 12, maka ini pasti habis dibagi 12. Maka di sini tinggal 81 di sini adalah sisa. Sisa dari apa? B kuadrat
Ketika dibagi 12, maka sisanya adalah 81. Nah, 81 pun itu masih bisa dibagi 12, ya enggak? 81 masih bisa dibagi 12. Ini sisa 81. Ini masih bisa dibagi 12. Kok 8? Sorry, 81. Gini ya. Maka 81 dibagi 12 itu berapa? 72. 12 kali 6 itu 72. Berarti masih sisa ya. Artinya gini. Berarti 81 dibagi 12 itu hasilnya adalah, kenapa adik? 81 dibagi 12 itu hasilnya 6. Karena 6 kalikan 12, 72. Sisanya berapa? Sisanya adalah tinggal 81 dikurangi 72 aja. Berarti berapa tuh? 9 ya. Bentar ya. Adik nggak bisa buka sendiri tadi. Kurang 1. Kurang 1. Nggak semua kan ya? Di dalam. Udah, jangan keluar masuk ya. Itu dong nyalain itu ya di sini ya. Ya. Nah, 81 dibagi 12 berarti di sini hasilnya adalah 6. Maka yang kita butuhkan adalah sisa. Sisanya adalah berapa tadi? 81 dikurangin 72 berarti 9 ya. Nah, gini. Artinya tinggal kita fokuskan aja dari sisanya doang, ya enggak? Maka di sini bisa aku buat, kalau A kuadrat dibagi 12 sisanya adalah 9, dan B kuadrat ketika dibagi 12 sisanya adalah 9, maka di sini ini jika A kuadrat ditambah B kuadrat dibagi 12, maka sisanya, berarti kita fokus dengan sisanya aja, gitu kan ya? Maka di sini aku buat gini nih, sisa A kuadrat ditambah sisa B kuadrat sama dengan berapa nih? Sisa A kuadratnya ketika dibagi 12, 9 kan ya? Dari sini 9. Kemudian ditambah sisa B kuadrat ketika dibagi 12 berapa? Di sini 9. Maka 9 ditambah 9 adalah 18. Angka 18 ini apakah masih bisa dibagi 12? Masih bisa dibagi 12. Maka 18 dibagi 12 itu adalah 1. Hasilnya adalah 1. Maka sisanya berapa? Masih bisa, berarti 18 dibagi 12 itu hasilnya 1. Sisanya berapa sisanya? Sisanya 18 dikurangin 12, 6. Berarti ini nih. Sisanya adalah 6. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat dibagi 12, maka sisa pembagiannya adalah 6. Yuk kita cek hasilnya dari Abian. Yes, benar banget. Mantap nih Abian, 6. Terus Noha. Wih, keren. Noha, pakai gini. Oke. Terus habis itu Zami gimana Zami? Oke, sisa 0. Oke. Ini lebih step by step ya dia. Sisanya 6. Mantap Zami. Cuman di sini aku kan nggak tahu ya kecepatan kamu dalam mengerjakan ini. Tiap-tiap soal ini. Tapi yang pasti soal-soal ini aku pilih yang yang membutuhkan waktu yang lebih. Padahal kenyataannya kalau misalnya SNBT gitu itu pada saat UTBK itu nggak semuanya soalnya susah, pasti hanya ada berapa doang gitu yang susah, paling 3 atau 4 soal yang terakhir yang susah untuk PK-nya ya. Oke, lanjut yang nomor 6 di sini. Oke, ini cuman persen-persenan doang ya. Harga rumah tahun 2018 adalah 100 juta. Pada tahun 2019 naik 20%. Berarti kalau ada kata-kata naik 20%, maka hasilnya itu kan berapa gitu kan ya. Berarti bisa aku buat gini. Kalau naik
20%, maka harga awalnya yaitu 100 juta. Berarti 100 juta dikalikan harga awal yaitu 100% ditambah 20%. Artinya ini hasilnya kan sama aja, nanti pada saat harganya naik 20%, maka 100 juta dikalikan 120% gitu kan ya. Ini berarti 100 juta dikalikan 20%, berarti di sini coret nolnya 2, berarti jadi 120 juta gitu kan ya. Harganya 120 juta gitu aja lah. Nah ini ya. Kemudian untuk mempromosikan perumahan, maka pada tahun 2020 didiskon 15%. Kalau diskon 15%, artinya kan harganya yang awalnya 100% dikurangin gitu kan ya. Maka di sini ini tinggal kita lanjutkan, kemudian mempromosikan 2020. Tadi 2019 harganya 120. Di tahun 2020 didiskon tuh. Siapa yang didiskon? Jangan sampai 100 jutanya. Tapi kita ngikutin tahunnya. Oh, 2019 di sini 120. Oh, berarti 2020 artinya di sini kita ngikutin harga yang di 2019 yaitu 120 juta. Tuaga. Oke. Dikalikan dengan 100%. Kalau diskon kan berarti dapat potongan. Kalau dapat potongan berarti harus dikurangin 15%. Karena di sini diskon 15%. Berarti 100% dikurangin 15%. Jadi 85% gitu kan ya. Maka di sini 120 juta dikalikan dengan 85%. Tuh, berarti hasilnya berapa tuh? 12 kalikan 85, 170 tambah 85. Berarti 2, 10. Berarti 100 coret nolnya 2. Oke, 102 juta. Gini kan ya? Terus ngapain? Berapa harga rumah? Oh, ya udah 102. Ya ngapain aku tadi ngitung mikir-mikir, orang di sini udah jawabannya. Nah, begitulah intinya. Yuk kita cek. Abian jawabannya adalah yes, benar 102 juta. Sip. Kemudian Noha. Iya benar 102 juta. Mantep. Terus Zami. 102 juta. Oke, sip. Tinggal latihan kecepatan ya. Kalau PK kan satu soal 1 menit. Tapi kalau PM berarti 1 menit 15 detik setidaknya ya. Oke, yang nomor 7. Sebuah laci berisi kaos kaki merah dan kaos kaki hitam. Ketika dua kaos kaki ditarik secara acak, ada 2 kaos kaki berarti ditarik secara acak, peluang terambil keduanya berwarna merah adalah setengah. Nah, di sini justru peluangnya nih. Biasanya kan peluang yang kita cari, tapi di sini peluangnya yang diketahui. Nah, sekarang yang dicari apa nih? Berapa jumlah minimal kaos kaki yang berada di dalam laci? Berarti kaos kaki merahnya ada berapa? Kaos hitamnya ada berapa? Karena di sini ada kata-kata minimal, berarti nanti kita harus bermain dengan angka-angka. Dan pada saat kita bermain, entah itu dijumlahkan atau dikalikan atau diapakan gitu ya, entah operasinya diapakan, dia harus memenuhi angka yang hasil dari angka yang kita olah nanti. Yuk, berarti gimana nih? Kita buat permisalan dulu. Berarti di sini kalau kaos kaki merah berarti di sini ya aku buat M. Ini adalah kaos kaki merah. Kemudian kaos kaki hitam berarti aku buat H. Kaos kaki hitam. Ini ya. Kemudian kalau di sini kaos kakinya ditarik secara acak. Acak ini kan menyatakan dia pakai kombinasi gitu kan ya. Soal nomor 6 mau SS. Oh iya, silakan. Iya. 5 juga. Nah, silakan nih. 5 sudah? 6 silakan.
Kalau 6 ini sepertinya udah bentuk kayak gini nih udah masuk ke apa? Penalaran umum ya kalau kayak gitu. Tapi nggak tahu lagi ya, berubah-ubah ya. Itu aja aku dapat kok. Dapat apa? Kopas dari soal-soal siswa. Oke. Em, acak berarti kalau ketika dua kaos kaki ditarik secara acak berarti di sini kita harus menggunakan yang namanya kombinasi bukan permutasi gitu kan ya. Kapan permutasi dipakai? Pada saat dia itu tidak bisa dipilih secara acak tapi harus ada syarat-syarat tertentu. Kalau misalnya udah dipilih berarti nggak bisa dipilih lagi kayak gitu kan ya. Kalau misalnya kamu masih peluang ini aku susah deh menalarnya, jangan sampai ini kamu men-skip materi peluang statistika, geometri, bangunan kayak gitu ya. Itu jangan sampai ke skip dan kamu harus memaksakan untuk mencintai mereka gitu ya, karena setiap tahun itu pasti keluar, nggak mungkin nggak keluar kalau peluang itu ya, nggak mungkin. Nah sekarang kalau misalnya di sini peluangnya udah ditunjukkan nih, hasilnya itu adalah setengah, berarti rumus peluang itu gimana? Ntar aku kasih space yang di sini. Hey, rumus peluang itu biasanya kan gini, PA sama dengan NA per NS gitu kan ya. NA itu adalah banyaknya yang dipilih atau banyaknya yang diambil gitu kan ya. Kalau NS adalah semestanya tanpa syarat gitu kan ya. Nah sekarang ini untuk PA yaitu probabilitas peluang dari kejadiannya, kejadian A-nya di sini berapa? Ini kan rumus yang di buku-buku kan ya. Aku buat sesuai aja. Biar nanti kamu nggak bingung belajarnya pada saat kamu membuka buku SMA. Nah di sini peluangnya berapa? Oh setengah. Oh berarti di sini PA-nya setengah dong. Ini ya aku tulis setengah. PA-nya setengah sama dengan NA. NA di sini adalah peluang yang terambil. Di sini yang terambil apa? Oh yang terambil di sini keduanya berwarna merah. Berarti diambil, aku tulis gini dulu biar enak mencernanya, diambil 2 merah, 2 kaos kaki merah per NS. NS di sini dia peluang kejadian tanpa syarat. Berarti di sini ada kaos kaki merah dan kaos kaki hitam diambil 2 gitu kan ya. Berarti aku tulis kaos kaki merah di sini aku lambangkan M. Ini jumlahnya, ini jumlah ya, jumlah kaos kaki merah. H di sini adalah jumlah. Ini jumlah kaos kaki merah, ini jumlah kaos kaki hitam. Maka jumlah kaos kaki merah ditambah jumlah kaos kaki hitam, ini H. Maka di sini aku tulis M plus H kombinasi 2. Karena kita nggak tahu nih berapa jumlahnya kaos kakinya gitu kan ya. Merah dan hitamnya. Yang pasti di sini kejadian yang bersyarat itu hanya 2 kaos kaki merah yang diambil. Maka di sini aku bisa tulis menjadi ini setengah, aku tulis lagi sama dengan kalau diambil 2 merah, maka di sini jumlah kaos kaki merahnya ada berapa? Oh, di sini ada M, berarti M C2 per M plus HC2, gini kan ya. Tinggal kita mencari berapa jumlah minimal kaos kaki yang berada di dalam laci. Nanti kita otak-atik nih angka yang di sini, variabel yang di sini M dan H-nya. Nah, sekarang kalau misalnya MC2 itu kan penjabarannya gini. Ini aku tulis dulu setengah sama dengan MC2. Berarti M faktorial ini ya. M kekecilan enggak sih? Atau gini deh. Aku scroll di sini. MC2 itu sama dengan M faktorial per M dikurangin 2 faktorial, kemudian dikalikan 2 faktorial, kan gitu kan. Sedangkan M plus HC2, M plus HC2 itu sama dengan M plus H faktorial per M plus H min 2 difaktorialkan, kemudian dikalikan 2 faktorial. Maka keduanya ini tinggal dibagi, gitu kan ya. Kalau dibagi berarti di sini aku susun lagi kali ya. Ini gimana ya? Ini space-nya dikit lagi. M faktorial berarti aku buat gini deh.
Ini aku sederhanakan dulu ya. M faktorial berarti M dikalikan M-1 dikalikan M-2 faktorial. Dibagi dengan M-2 faktorial dikalikan 2 faktorial atau 2 dikalikan 1 gitu kan. Selanjutnya yang bagian sini, ini M plus H faktorial adalah M plus H dikalikan M plus H-1 dikalikan M plus H-2. Ini berhenti karena nanti aku pengen mencoret sama yang di bawahnya. Oh iya, aku tadi ini juga berhenti karena ini udah bisa dicoret dengan yang di bawahnya gitu kan ya. Per M plus H, min 2 faktorial dikalikan 2 faktorial adalah 2 dikalikan 1. Yuk kita coret-coret. Coret-coret dulu. Usahakan kalian harus bisa bermain coret-coret ya. Coret ini, coret ini. Coret ini, coret ini. Gitu kan ya? Nah berarti MC2 hasilnya kan ini. M plus HC2 berarti kan hasilnya ini per 2 kalikan 1. Ini aku tulis lagi. Di bawahnya sini. Berarti yang ini MC2 hasilnya berapa? M dikalikan M-1. Aku tulis nih. M dikalikan M-1. Kemudian dibagi dengan M plus HC2. Berarti hasilnya berapa? Oh yang ini. Oh ya ini per 2 kalikan 1 ya. Berarti ini ada 2 kalikan 1. Ini ada 2 kalikan 1. Berarti atas bawah coret ya. Boleh nggak? Boleh ya? Aman lah ya. Paham? Kalau misalnya kalian bingung berarti ini susun aja jadi perperan, nanti bisa kelihatan kok. Kenapa kok ini dicoret, kenapa kok itu dicoret kayak gitu. Ini saling dibagi. Ini yang atas, ini yang bawah gitu ya. Selanjutnya yang M plus HC2, berarti tinggal M plus H dikalikan M plus H-1. M plus H-1. Terus kenapa? Oh udah merah. Oh iya. Bentar ya ngecas dulu. Bentar ya. Selanjutnya, apa ini? Wah, ada 2 variabel nih, harus diapakan gitu kan ya. Nah, sekarang kita bermain logika deh. Ini M plus H, yang ini ya. M plus H, ini kan yang bagian bawah itu M plus H. Sama M doang, ya. Ini kan pasti lebih besar M plus H kan ya. M plus H itu pasti lebih besar daripada M. Karena kenapa? Ini M ditambah H. Jumlah kaos kaki merah ditambah jumlah kaos kaki hitam dengan jumlah kaos kaki merah. Pastinya kan lebih besar M plus H gitu kan ya. Berarti ini soalnya udah mentok nih. Nggak ada yang bisa dicoret lagi. Berarti ini aku buat ini. M plus H. Apa? Oh dibuka. Oh alah ade ono ade. Saya minta Ini nih. Nah ya, nggak boleh berantakan, pakai tisu loh ya. Terus ini di mana? Aku tulis ya, di mana M plus H lebih besar dari M. Jumlah kaos kaki merah ditambah kaos kaki hitam pasti lebih besar daripada jumlah kaos kaki merah. Ini cara bacanya kayak gitu. Terus yang harus kita pahamin di sini, M dikalikan M-1 itu kan angka yang berurutan kan ya. Ini adalah angka yang berurutan. Ini juga M plus H sama M plus H-1 ini juga adalah angka yang berurutan gitu kan ya. Nah sekarang tinggal kita memisalkan. Gimana nih cara memisalkan? Alangkah baiknya ini kita kalikan silang biar enak gitu ngelihatnya ya. Berarti aku pakai warna orange deh. Ini 1 dikalikan ini. Berarti jadi M
plus H dikalikan M plus H min 1 sama dengan 2 dikalikan ini. 2 dikalikan M dikalikan M min 1. Ini ya. Nah sekarang tinggal kita bermain permisalan nih angka-angkanya. Jika M-nya berapa nih? Kalau M-nya sama dengan 0 kan nggak mungkin kan ya? Karena di sini pasti nggak ada yang namanya peluang sama dengan 0 gitu. Padahal di sini dia peluangnya dia punya, yaitu setengah. Kalau M-nya sama dengan 1, nah di sini 1 dikurangi 1 berarti 0, nggak mungkin juga. Karena di sini peluangnya dia punya gitu. Kalau M-nya 2, misalnya jika M sama dengan 2, maka dia bentuknya gimana nih? Ini cancel. Maka di sini ini aku buat M plus H, M-nya di sini nggak aku ubah, dikalikan dengan M plus H min 1 sama dengan 2 dikalikan M-nya yaitu 2 dikalikan 2 dikurangin 1 berarti 1. Maka di sini hasilnya adalah 4. Ini kan angka yang berurutan. Berarti berapa dikali berapa? Asal angkanya yang dikalikan itu harus berurutan dan hasilnya itu harus angka 4. Berarti berapa tuh? 2 dikalikan 1. Ini berurutan tapi hasilnya bukan 4. Berarti nggak boleh. Kemudian 2 dikali 3. Berarti di sini dia hasilnya bukan 4. Berarti nggak mungkin dong M-nya sama dengan 2. Artinya kita harus mencari lagi. Ini aku harus hapus nih. Nah, di sini nggak berhasil untuk menembungkan dua angka yang berurutan yang pada saat dikalikan hasilnya 4. Nggak ada. Sekarang kita misalkan berarti ini TM tidak memenuhi. Sekarang kita pakai jika M-nya itu sama dengan 3. Maka M plus H, ini aku tulis lagi, M plus H dikalikan M plus H min 1. M plus H min 1 sama dengan huruf M-nya di sini aku ganti angka 3, berarti 2 dikalikan 3 dikalikan 3 dikurangin 1, berarti 3 dikurangin 1. Maka 2 dikalikan 3 dikalikan 3 kurangin 1, 2. Berarti 12. Berarti angka yang berurutan dan kedua angka yang berurutan itu saling dikalikan dan hasilnya 12. Berapa lagi kalau bukan 4 dikalikan 3? Ya enggak? Angka yang berurutan ya. Berarti di sini ini memenuhi, hasilnya 12 nih, hasilnya ini 12. Ini tadi kan enggak ada yang hasilnya 4. Dua angka yang berurutan kemudian dikalikan hasilnya enggak 4. Kenapa kok harus 2? Karena di sini ada M plus H dikalikan M plus H min 1. Kan berarti di sini logikanya ada 2 angka yang berurutan. Ini dikalikan. Nah, perkaliannya di sini. Nah, kalau di sini M plus H-nya di situ adalah 4, M plus H min 1 di sini adalah 3. Berarti pada saat dikalikan dia hasilnya 12. Maka M plus H di sini itu hasilnya adalah 4. Gitu kan ya? Nah, berarti di sini berapa jumlah kaos kaki yang berada di dalam laci. Berarti di sini yang kita butuhkan adalah M plus H kan ya, yaitu 4. Jawabannya adalah 4. Kita cek jawabannya Abian, apakah 4? Yes, benar Abian. Wow, amazing nih. Pakai cara apa nih? Oh, permisalan juga. Oh iya, boleh. Terus Noha 4 juga. Oh, caranya sama nih. Oh, apa ini? Bentar, Noha. Aku pengen lihat ya. Oh iya, dimisalkan juga kan ya ini ya. Oh iya, kamu bermain angka di sini. Oke. Berarti semuanya caranya seperti itu. Yang nomor 7. Uji. Oke, pakai pengujian. TM. Oke. Mantap. Minimal 4 kaos kaki. Oke, sip banget teman-teman. Nah, sekarang yang nomor 8. Butuh screenshot, silakan di screenshot ini. Nah, ini cara mengerjakannya dari sini ke sini, terus ini ke sini, baru ke bawah. Nah, gini. Keluar ke Malang, ke Akfar.
Oke, lanjut ya. Yang nomor 8. Bayangan garis G yang bergradien. Nah, ini gradien, pergeseran garis, sejajar atau tegak lurus. Ini sering kan? Sering keluar nih. Bayangan garis G yang bergradien setengah dan melalui titik min 1,4 setelah digeser. Digeser itu kan berarti translasi ya. Digeser 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Kemudian didilatasi. Oke, berarti kita harus digeser dulu, yaitu ditranslasi. Berarti ini dua materi sekaligus ya. Ada yang namanya persamaan garis sama dia dihubungkan ke materi transformasi geometri. Kenapa? Ini keluar. Oh, sumuk kotor. Jangan. Ntar adek, kurang 2 soal lagi adek. Sabar adek. Terus ngapain? Saya ganti warna ya, ganti hijau biar enak. Bayangan garis yang bergradien setengah, berarti M-nya itu adalah setengah, ini adalah M-nya, dan melalui titik berarti min 1,4, berarti kan pakai persamaan yang ini, Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Mana X1 Y1-nya? Ini X1, ini Y1. X1-nya adalah min 1, Y1-nya adalah 4. Maka di sini Y min Y1-nya berapa? Oh, 4. Sama dengan M-nya berapa? Oh, M-nya setengah. Nah, tulislah setengah di sini. X min X1 berarti X min X1-nya berapa? Oh, min 1. Min kalau ketemu min jadi plus 1. Kan gitu kan ya? Nah, kemudian, wah, bateraiku udah merah. Ini jadi berarti tinggal kita kalikan, berarti 2Y min 4 sama dengan ini X plus 1. Pindah ke kanan semua, maka 0 sama dengan X min 2Y plus 5. Gini kan ya. Persamaan ini yang memiliki gradien setengah ya, dan melalui titik ini kan yang ini. Berarti garis ini kalau diaplikasikan ke sumbu kartesian, sumbu X dan sumbu Y, maka dia pasti melalui titik min 1,4. Kemudian digeser. Kalau digeser artinya ditranslasi. Berarti gini, kalau aku punya suatu titik, kan yang namanya garis itu titik-titiknya banyak kan ya. Kita boleh mengambil salah satu, atau kalau misalnya mengambil salah satu itu kan pusing kan ya. Jadi kita memisalkan salah satu titiknya adalah X, Y. Kemudian ditranslasi sebesar digeser 2 satuan ke kiri berarti min 2. Kemudian 3 satuan ke atas berarti sumbu Y positif berarti 3. Maka bayangannya X aksen Y aksen sama dengan titiknya dikalikan dengan pergeserannya. Maka di sini X min 2 yang Y-nya ditambah gini, X ditambah min 2 berarti jadi X min 2. Y ditambah 3 berarti Y plus 3. Gini kan ya. Maka ini jadi X aksen sama dengan X min 2. Maka min 2-nya pindah. Maka jadi X sama dengan X aksen min 2. Gini ya. Kok jadi di sebelahnya aja. X sama dengan X aksen plus 2. Gini ya. Selanjutnya ini kelihatan? Oke, masih kelihatan. Selanjutnya yang Y aksen sama dengan Y plus 3. Berarti tinggal kita buat Y sama dengan plus 3-nya pindah ke kiri. Maka jadi Y aksen min 3. Keduanya ini tinggal disubstitusikan aja. Nah, ini substitusikan. Maka yang awalnya 0 sama dengan X min 2Y plus 5. Maka jadi 0, ini berarti bayangan yang pertama. 0 sama dengan X-nya diganti apa? Oh, X-nya diganti X aksen plus 2. Berarti X aksen plus 2. Ini cara lamban ya. Kalau misalnya cara cepat berarti ya kamu harus cepat-cepat ngerjain. Y-nya diganti Y aksen min 3. Kemudian ditambah 5. Jangan hilang. Maka di sini tinggal kita sederhanakan. Berarti jadi aksennya dihilangin aja. X min 2Y 2 min 2 min 3 plus 6
Berarti plus 6 ditambah 2, 8. 8 ditambah 5, berarti 13. Berarti ini 13. Selanjutnya, setelah digeser, kemudian didilatasi. Didilatasi terhadap pusat O dengan faktor skala 3. Oke, berarti di sini bayangan pertama didilatasikan. Nanti kita dapat tuh bayangan kedua. Berarti X, Y didilatasi dengan faktor skala 3, pusatnya yaitu 0. Pusatnya yaitu O atau 0,0 gitu kan ya. Berarti ini aku buat X aksen, Y aksen sama dengan 3X dan 3Y. Berarti titiknya tinggal dikalikan dengan faktor skalanya aja. Berarti di sini X aksen sama dengan 3X, Y aksen sama dengan 3Y. Maka kita buat X sama dengan dan Y sama dengan. X sama dengan 1/3 X aksen. Y sama dengan 1/3 Y aksen. Berarti tinggal kita substitusilah ke sini. Ke bayangan yang pertama. Dapatlah kita bayangan yang kedua. Gitu ya. Berarti ini yang awalnya 0 sama dengan X-nya. X-nya diganti apa? Oh, 1/3 X aksen. 1/3 X aksen. Min 2Y. Y-nya apa? Oh, Y-nya 1/3 Y aksen. Ini aku kasih kurung. Kemudian ditambah 13 kan gini ya. Maka di sini tinggal kita kalikan 3 semua aja lah ya. Ini benar kan ya? 6. Oke, nggak ada yang keliru hitungannya. Kalau ada yang keliru tinggal kita diskusikan ya. Berarti ini kalikan 3 biar enak gitu dilihat ya. Berarti ini 0 sama dengan X aksen min 2 Y aksen ditambah 3 kalikan 13 berarti 39. Kayak gitu ya. Nah, sekarang dari persamaan ini aksennya aku ilangin. X min 2Y plus 39. Apakah gradien garis G aksen? Lah, G aksen ini apa? Coba bayangan garis G yang bergradien setengah. Digeser dengan ini, kemudian didilatasi dengan ini. Oh, adalah G aksen. Berarti G aksen di sini adalah persamaan bayangan dari persamaan bayangan pada saat sudah ditranslasi atau persamaan garis bayangan yang kedua gitu kan ya. Gradien garis G aksen apakah adalah 2? Berarti tinggal kita lihat aja. Nah, sekarang yang namanya pernyataan 1. Sebenarnya kalau untuk siswa aku sendiri, kalau misalnya kita mau mencari gradien itu bisa menggunakan banyak cara gitu kan ya. Tapi aku kan nggak tahu kemampuannya kalian semua kan ya. Kalian suka banget menghafal atau satu rumus itu kamu fokuskan, asal perhitungan kamu cepet, itu fine-fine aja, nggak masalah. Karena pengalaman siswa aku nggak masalah yang rata-rata yang kemarin itu. Nggak masalah, pakai cara yang lamban pun nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu pada saat baca soal ini mau diapain. Kemudian kamu tinggal ngitung aja cepet. Udah, 1 menit itu cukup kok, nggak mungkin nggak cukup. Soalnya aku udah membuktikan sendiri ke siswa aku. Pakai cara lamban itu nggak masalah. Nah, ini biasanya siswa aku ya yang nggak suka menghafal rumus yang banyak, itu aku buat. Kalau misalnya kamu nggak paham gimana sih rumusnya gradien, aku khawatirnya nanti itu pada saat kan ada kan rumusnya min A per B gini kan, ada kan ya. Cuman aku nggak mau pakai rumus yang banyak rumus. Gimana kalau misalnya satu rumus untuk semuanya aja? Boleh, nggak masalah. Jadi gini, kalau kamu ketemu soal seperti ini, kemudian kamu disuruh mencari berapakah gradiennya, kamu fokus aja dengan yang di depannya X. Asal Y-nya itu dia sendirian. Misal di sini Y sama dengan AX plus B. Maka ini adalah gradiennya, berarti M-nya adalah A. Nah, sekarang kita lihat nih ini. Ini kan X sama dengan X min 2Y plus 39. Berarti tinggal kamu buat Y sama dengan. Ini kalau dibuat menjadi Y sama dengan, ini min 2Y pindah ke kiri. Berarti jadi plus 2Y. Karena Y-nya itu harus sendirian, nggak boleh ada angka selain Y doang, maka angka 2-nya itu harus dipindah. Berarti kan dia jadi setengah X plus 39/2. Berarti gradiennya adalah setengah.
gradiennya. Gradien dari G aksen itu sama dengan setengah. Dan ternyata di sini salah. Nah, kemudian kita cek nih gradien G apakah sejajar dengan garis G aksen. Berarti kita lihat nih kalau garis G di situ adalah yang ini. Nah ini adalah garis G. Apakah garis G ini kita buat sama nih? Ini sebenarnya sama ya. Kita cari gradiennya. Ini keluarkan, pindahkan, berarti jadi 2Y. Maka kamu buat Y sama dengan jadi setengah X plus 5/2. Nah, ini adalah gradien dari G, yaitu setengah. Oh, gradiennya sama. Kalau gradiennya sama, berarti dia pasti sejajar. MG sama dengan setengah, perhitungannya dari sini. Nah, ini nih, ini adalah garis G. Yang ini adalah garis G aksen, gitu ya. Pada saat garis G-nya sudah ditranslasi dan didilatasi. Selanjutnya, ini berarti benar. Karena sama-sama setengah. Atau sama nilainya sama. Yang pernyataan ketiga, garis gradien yang tegak lurus. Oh, iya. Ya. Oh, iya. Wah, cepet banget. Habis ini 2:30. Bisa asar ngajar. Bentar ya. Oke, ini udah nomor berapa sih? Wah, nomor 8. Oke. Kita gercep ya. Bi, bentar ya, Bi ya. Apa les, Pak? Iya. Iya, mau bikin video rekaman ini juga. Habis ini selesai wes. Sampai mana ini tadi? Oh, pernyataan 3 gradien garis yang tegak lurus G aksen adalah min setengah yang tegak lurus. Kalau gradien tegak lurus itu rumusnya kan M1 dikalikan M2 sama dengan min 1 gitu kan ya. Berarti kita buatlah pernyataan yang ketiga di sini adalah M tegak lurus dikalikan, atau gini deh. Khawatirnya bingung. Atau gini, ini M1 sama dengan min 1/M2. Gini ya. Berarti M1 di sini aku buat M tegak lurus sama dengan min 1 per gradien yang dimaksud. Kalau di sini kan dia apa? G aksen kan ya. Berarti di sini M tegak lurus sama dengan min 1 per gradien dari G aksen. G aksennya tadi berapa? Oh, setengah. Berarti di sini setengah. Berarti 1 per setengah yaitu min 2. Berarti salah. Garis G tegak lurus dengan G aksen. Garis G tegak lurus dengan G aksen. Oh, berarti di sini tinggal kita buat ini nih. Yang ini. M1 kalikan M2 sama dengan min 1. Berarti pernyataan keempat sama dengan digeser. Bentar. MG dikalikan MG aksen itu harus sama dengan min 1. Apakah benar? MG-nya berapa? Setengah. Dikalikan MG aksennya berapa? Setengah. Setengah kalikan setengah, dia tidak sama dengan min 1. Berarti di sini salah. Dia nilainya harus min 1 agar mereka menyatakan tegak lurus kan gitu ya. Berarti salah, benar, salah. Berarti di sini jawabannya yang B, hanya satu pernyataan aja. Yuk kita cek. Yes, benar. Ini salah. Noha. Ada 3, seriusan. Wah, Noha, bagaimana ini Noha? Ini gimana? Ya, ini persamaan garisnya. Bukan Noha. Coba nanti kita diskusikan ya Noha ya. Kamu bingungnya dari mana? Terus yang ini Zami.
Yang B. Ya, benar. Yang B. Salah, benar. Salah, salah. Oke. Ya sudah deh. Ini tinggal 2 soal lagi ya harusnya ya. Ya udah kejar aja lah. 2 soal lagi. Udah gampang kan? Ya, oke. Diketahui fx sama dengan ini 8 pangkat gx sama dengan ini, dimana x nya sama dengan 4. Oke, hajar langsung lah. Ayo, berarti di sini untuk nilai p nya sama dengan 16. Log fx nya di sini adalah 8 pangkat gx. Gx-nya itu apa? Ini aku tulis lagi, log 8 gx. Gx itu sama dengan 2/3x gitu kan ya. Kemudian ini 16 log 8 pangkat 2/3 dikalikan berapa? 4. Gini ya, berarti 2 kalikan 3 berapa? 8. Berarti ini, wah, kepanjangan harusnya ini. 8 pangkat 8/3. Gini ya, 8 itu, ini tinggal kita sederhanakan aja. 16 itu 2 pangkat 4. Log 8 itu 2 pangkat 3. Dikalikan 8/3. Coret-coret pangkatnya di sini. Ya, pangkat sama pangkat kan saling dikalikan. Berarti angka 3-nya tinggal dicoret. Berarti tinggal hasilnya berapa nih? Ini pindah ke depan. Ini kan jadi 2 pangkat 4 log 2 pangkat 8. Yes. 2 pangkat 8 berarti jadi 8/4. Karena 2 log 2 ini kan dikalikan 2 log 2. 2 log 2 itu kan sama dengan 1. Berarti ini hasilnya adalah 2. Kemudian yang Q-nya. Q-nya di sini fx log 16. Fx log 16. Berarti di sini fx-nya berapa? Fx-nya ini 8 kekecilan ya. 8 pangkat gx-nya adalah 2/3x, kemudian log 16. Ini aku kasih garis, maka ini jadi, nah sama berarti 8 pangkat 8/3. Karena kenapa? X-nya di sini 4 kan ya. Berarti 4 kalikan 2 berarti jadi 8. Berarti 8 pangkat 8/3 sama kayak ini. 8 pangkat 8/3. Log 16. Berarti di sini tinggal kita sederhanakan. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 8/3. Gini ya. Log 16 itu 2 pangkat 4. Coret-coret di sini pangkatnya, maka di sini jadi 2 pangkat 8 log 2 pangkat 4. Berarti di sini jadi 4/8, yaitu setengah. Maka P-nya lebih besar daripada Q. Yuk kita cek. P lebih besar dari Q. Yes, benar, Abian. Noha, yes, benar. Zami, yes, benar yang A. Oke, good job. Selanjutnya yang terakhir, diberikan titik A, diberikan titik A,6 di kuadran 1. Oke, kuadran 1 itu kan berarti yang ini semuanya positif. X-nya positif, Y-nya positif. Ini kuadran 1. Berarti A-nya di sini pasti positif. Di kuadran 1 dan titik min 6, B di kuadran 2. Di kuadran 2 berarti ada di sini. Oke, berarti X-nya itu negatif dan B-nya itu positif. Berarti di sini manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q-nya berdasarkan berarti P-nya itu sama dengan A, di mana A itu lebih besar dari 0, yaitu positif nilai A-nya. Dan Q-nya itu adalah B. Q-nya adalah B. Dan B-nya di sini di kuadran 2. Yaitu di sumbu Y, berarti B-nya itu juga positif. Berarti di sini A-nya di sini karena dia positif, B-nya juga positif, ini tidak dapat ditentukan. Berarti jawabannya adalah ini A, B, C, D. Jawabannya adalah yang D. Informasi yang diberikan tidak cukup. Benar ya? Enggak ada lagi. Coba kita cek jawaban anak-anak. Ye, benar. Berarti yang ini yes, benar, yang ini. Terus yang ini, yes, benar, tidak cukup. Hore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti malam setelah aku ngajar, aku live lagi. Dadah, terima kasih atas perhatiannya.